Ya, selamat datang di sesi bedah arsitektur kita kali ini. Bayangin, kita bakal ngebahas gimana sih caranya ngubah garis-garis datar yang kelihatannya acak banget di atas kertas jadi sebuah rumah 3 dimensi yang super keren. Kalau Anda pernah ngeliat Dena arsitektur dan mikir, kok bisa ya coretan serumit ini dibangun jadi rumah beneran? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan rahasianya bareng-bareng. Jadi pertanyaannya gini, gimana coba caranya seorang arsitek ngubah geometri yang super rumit, yang kelihatannya liar banget, jadi rumah yang padu, fungsional, dan pastinya cantik? Ini tuh bukan sulap, atau sekedar tebak-tebakan aja loh. Semuanya itu proses terstruktur yang matematis banget. Kita bakal ngeliat langsung gimana garis-garis silang ini diterjemahkan jadi ruang hidup yang nggak cuma nyaman, tapi juga memanjakan mata. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dari bagian pertama, cetak biru konseptual. Ini tuh ibarat titik nolnya, di mana semua ide besar bermula dari sebuah bidang datar 2 dimensi. Coba deh, perhatiin denah lantai 2 dimensi ini. Sekilas, jujur aja, agak kayak coretan anak kecil yang lagi mainan penggaris, kan? Tapi tunggu dulu, desain modern tuh emang sering banget sengaja mendobrak aturan tradisional bangunan yang biasanya cuma berbentuk kotak membosankan. Di sini, kita malah ngelihat sudut-sudut tajam dan ruangan yang berpotongan dengan cara yang nggak biasa. Tapi yang bikin takjub, di balik kekacauan visual garis-garis ini, ada pondasi matematika yang dihitung dengan luar biasa presisi. Nah, kekacauan tadi mulai kerasa masuk akal pas kita tambahin batas lahan dan area landscape-nya. Ini langkah arsitektur yang menurut saya brilian banget. Garis putus-putus dan arsiran di luarnya itu ibarat jangkar yang mengikat geometri rumit tadi ke sebidang tanah nyata. Tiba-tiba aja, Dena yang tadinya kayak ngambang dan gak beraturan ini, sekarang punya batasan ruang yang sangat jelas. Lanjut ke bagian 2, memetakan rencana tapak. Kita coba tarik mundur sedikit pandangan kita buat ngelihat tata letaknya secara keseluruhan yuk. Coba bandingkan sketsa buatan tangan dengan bentuk nyatanya dari atas. Ini bagian yang paling saya suka sih. Kita benar-benar bisa lihat gimana selembar kertas diterjemahkan langsung jadi bangunan nyata. Setiap lipatan atap pada model 3 dimensi itu sinkron persis sama garis silang di sketsa. Ini bukti nyata kalau nggak ada satupun elemen di sini yang ditaruh sembarangan. Semuanya udah diperhitungkan matang-matang. Nah, sekarang masuk ke tahap yang paling seru. Bagian 3, menerjemahkan ke model 3 dimensi. Saatnya kita menarik garis-garis datar tadi ke atas menuju ruang 3 dimensi. Ini dia momen harfiah dari cetak biru menjadi realita. Model fisik dasar yang masih polos ini diletakkan persis di atas kertas cetak biru yang jadi cetakannya. Kalau diperhatiin dari bayangannya, setiap sudut dan dinding bangunan ini benar-benar tumbuh tegak lurus langsung dari garis yang digambar di bawahnya. Gila ya tingkat kepatuhan bentuk 3 dimensi ini ke aturan 2 dimensi yang udah dibuat di awal tuh beneran seakurat itu. Sekarang bayangin kita lagi berdiri di halaman depan, bersiap mau masuk ke dalam. Dari sudut pandang bawah ini, interaksi antara dinding dan kemiringan atapnya kerasa dinamis banget kan? Penempatan jendela segitiga dan persegi panjangnya tuh nggak dibikin asal, tapi sengaja dirancang ikutin garis miring atap yang tajam di atasnya. Rumah ini tuh ngasih kesan yang luar biasa, seolah-olah lagi bergerak melesat ke atas karena rancangan sudut-sudut tajamnya itu. Tentu aja, kita wajib banget ngebahas fitur paling mencolok dari keseluruhan desain rumah ini di bagian 4, arsitektur atap yang dinamis. Atap yang kelihatannya tumpang tindih ini nggak dibikin asal numpuk loh, ada logikanya. Pertama, arsiteknya menentukan dulu ruang tamu sebagai jangkar intinya. Terus, atapnya dimiringkan persis ngikutin sumbu geometris dari denah lantai tadi. Baru deh, bidang-bidang miring ini ditumpang tindihkan sedemikian rupa buat ngasih perlindungan, sekaligus sirkulasi udara dan cahaya yang maksimal. Jadi, sudut dramatis yang saling berpotangan itu tuh ada alasan fungsionalnya yang sangat brilian. Satu prinsip penting yang wajib banget kita ingat dari sini, bentuk mengikuti geometri. Beneran deh, estetika 3 dimensi yang keren banget ini bukan kebetulan sama sekali. Fasad dan atap yang artistik itu murni hasil perhitungan matematika langsung dari aturan 2 dimensi yang kaku tadi. Kreativitas arsiteknya benar-benar terbingkai dengan cantik oleh kedisiplinan geometri. Tapi, ya, geometri murni itu kadang bisa kerasa kaku dan dingin banget. Makanya, kita butuh bagian 5, mengintegrasikan elemen alam, buat ngasih sentuhan kehidupan ke desain ini. Langsung aja fokus ke dinding hijau vertikal raksasa di bagian depan ini. Geometri struktural yang didominasi warna putih tajam tadi tiba-tiba jadi lembut, seolah-olah bangunannya akhirnya bisa bernapas. Dinding tanaman merambat ini nggak cuma memecar kesan kosong di bagian fasad, tapi juga ngasih tekstur organik yang bikin bangunannya seimbang. Ini beneran jadi penyelamat visual, supaya bangunannya nggak kelihatan sekedar kayak eksperimen matematika aja. Coba kita posisikan diri seolah-olah lagi jalan di trotoar depan rumah ini.
Tampilan dari level jalanan ini bikin bangunannya makin membumi. Landscape hijau di bagian bawah itu seakan jadi penopang buat garis-garis atap yang melayang dinamis di atasnya. Tanpa elemen alam ini, rumahnya pasti kerasa kehilangan koneksi sama lingkungan sekitarnya. Landscape ini beneran bertugas jadi jembatan penghubung antara tanah sama arsitektur geometris di atasnya. Dan ini dia hasil akhirnya, harmoni yang benar-benar sempurna antara geometri dan alam. Mulai dari sketsa garis 2 dimensi yang bikin pusing, jadi struktur 3 dimensi, sampai akhirnya dikasih sentuhan akhir, taman dan elemen organik. Semuanya saling mengunci satu sama lain, ngebentuk satu kesatuan hunian yang luar biasa padu dan sangat memuaskan buat dilihat. Setelah ngelihat gimana prinsip desain yang presisi bisa diwujudkan jadi ruang fisik yang sekeren ini, saya mau ngajak Anda mikir sejenak. Kalau sebuah rumah bisa dibentuk sepenuhnya dari logika geometris internalnya sendiri, kira-kira bentuk struktural kayak apa ya yang paling pas buat mewakilin logika kehidupan Anda? Apakah ritme hidup Anda itu penuh sudut yang tajam, cepat, dan dinamis? Atau justru lebih melengkung, tenang, dan ngalir gitu aja? Coba deh perhatiin ruangan di sekitar Anda sekarang. Siapa tahu, itu adalah cerminan dari rancangan batin Anda sendiri. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah arsitektur ini. Teruslah eksplorasi bentuk-bentuk di sekitar Anda, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.